Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, karena sehat itu penting, apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini. Sebelum masuk ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Hani Farihah, salah satu mahasiswi program studi Tadris IPS semester 4 di Institut Agama Islam Negeri Kudus. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi interaksi sosial dan lembaga sosial. Materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang interaksi sosial. Di materi ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas bersama. Yang pertama yaitu pengertian interaksi sosial. Yang kedua, faktor terjadinya interaksi sosial. Dan yang ketiga, bentuk interaksi sosial. Sebelumnya, kalian udah pada tahu belum sih apa itu interaksi sosial? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan antara orang perorangan, antara kelompok manusia, maupun antara orang perorangan dan kelompok manusia. Dalam interaksi sosial, hubungan yang terjadi harus dilakukan secara timbal balik oleh kedua belah pihak. Artinya, kedua belah pihak harus saling merespon. Jika ada seseorang bertanya, maka yang lainnya menjawab. Jika diminta bantuan, maka harus membantu. Dan jika diajak bermain, maka ikut bermain. Dengan demikian, interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara manusia dengan manusia lain, baik secara individu maupun secara kelompok. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai faktor terjadinya interaksi sosial. Kalian tahu nggak sih apa saja faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya interaksi sosial? Faktor terjadinya interaksi sosial ada 4. Yang pertama yaitu faktor imitasi, kedua faktor sugesti, ketiga faktor identifikasi, dan yang keempat faktor empati. Akan kita bahas bersama-sama mengenai keempat faktor tersebut. Yang pertama yaitu faktor imitasi. Imitasi merupakan proses seseorang mencontoh orang lain atau kelompok. Contohnya, seorang anak perempuan belajar menyapu karena sering melihat ibunya menyapu. Faktor kedua yaitu faktor sugesti. Sugesti merupakan pengaruh yang dapat menggerakkan hati orang. Contohnya, seorang pasien yang akan berobat ke seorang dokter. Pasien tersebut akan cepat mengalami penyembuhan, salah satunya disebabkan rasa sugesti pada dokter tersebut. Faktor ketiga yaitu faktor identifikasi. Identifikasi merupakan kecenderungan-kecenderungan atau keinginan dalam diri seseorang untuk menjadi sama dengan orang lain. Contohnya, seorang anak yang mengidolakan artis papan atas, sehingga semua tingkah laku idolanya akan dilakukan. Faktor terakhir yaitu faktor simpati. Simpati merupakan kemampuan untuk merasakan diri seolah-olah dalam keadaan orang lain dan ikut merasakan apa yang dilakukan, dialami, atau diderita orang lain. Contohnya, pada saat ada tetangga kita yang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantunya. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai bentuk interaksi sosial. Bentuk interaksi sosial dibagi menjadi 2, yaitu proses asosiatif dan proses disosiatif. Proses asosiatif ada 3. Yang pertama yaitu kerjasama. Kerjasama di sini dimaksudkan sebagai suatu usaha
kerjasama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan bersama. Bentuk kerjasama ini dalam masyarakat Indonesia dikenal dengan istilah gotong royong. Gotong royong pada dasarnya mencerminkan suatu interaksi sosial di masyarakat Indonesia dalam wujud kerjasama. Yang kedua yaitu akomodasi. Akomodasi merupakan suatu cara untuk menyelesaikan pertentangan tanpa menghancurkan pihak lawan sehingga lawan tidak kehilangan kepribadiannya. Contohnya, pemaksaan terhadap kaum yang lemah, penyelesaian PHK karyawan, penyelesaian yang bersengketa melalui pihak ketiga atau mediasi, pengadilan, dan sebagainya. Yang ketiga yaitu asimilasi. Asimilasi merupakan cara-cara bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi perbedaan untuk mencapai kesatuan dalam pikiran dan tindakan. Proses asimilasi dapat dengan mudah terjadi melalui beberapa cara, antara lain dengan sikap toleransi, sikap saling menghargai orang lain, persamaan dalam unsur-unsur kebudayaan, serta perkawinan campuran. Bentuk yang kedua yaitu bentuk disosiatif. Bentuk disosiatif juga ada 3. Yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi adalah suatu proses individu atau kelompok yang bersaing untuk mencari keuntungan melalui bidang-bidang kehidupan tertentu. Contohnya gelar juara, kesuksesan, dan hadiah. Untuk mendapatkannya, seseorang harus bersaing satu dengan yang lainnya. Yang kedua yaitu kontravensi. Kontravensi adalah sikap mental yang tersembunyi terhadap orang lain atau terhadap unsur-unsur kebudayaan suatu golongan tertentu. Kontravensi ini ditandai oleh gejala-gejala adanya ketidakpastian mengenai diri seseorang dan perasaan tidak suka yang disembunyikan terhadap kepribadian seseorang. Contoh, OSIS di sekolah yang mempunyai suatu rencana, tetapi ada kelas yang kurang setuju terhadap rencana tersebut, sehingga berkembang rasa tidak suka atau benci namun masih disembunyikan. Yang ketiga yaitu konflik. Konflik atau pertentangan adalah suatu proses di mana individu atau kelompok berusaha untuk memenuhi tujuannya dengan jalan menentang pihak lawan yang disertai dengan ancaman dan kekerasan. Konflik terjadi bila kedua belah pihak saling menggagalkan tujuan masing-masing. Pertentangan disebabkan oleh antara lain perbedaan antar individu, perbedaan kebudayaan, perbedaan kepentingan, dan juga perubahan sosial. Bentuk-bentuk pertentangan atau konflik yang sering terjadi di masyarakat seperti konflik pribadi, konflik antar kelas, konflik politik, dan konflik internasional. Nah, tadi merupakan pembahasan mengenai materi interaksi sosial. Selanjutnya yaitu materi tentang lembaga sosial. Di dalam materi ini, kita akan membahas mengenai pengertian lembaga sosial, jenis-jenis lembaga sosial, dan juga fungsi lembaga sosial. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian lembaga sosial. Lembaga sosial merupakan himpunan norma-norma yang berhubungan dengan kebutuhan pokok dalam masyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari kebutuhan masyarakat akan keteraturan kehidupan bersama. Lembaga sosial terbentuk dari norma-norma yang dianggap penting dalam hidup bermasyarakat. Terbentuknya lembaga sosial berawal dari individu sebagai makhluk sosial, tidak mampu untuk hidup sendiri. Mereka saling membutuhkan, sehingga timbul aturan-aturan
yang disebut dengan norma kemasyarakatan. Pembahasan kedua yaitu jenis lembaga sosial. Ada 5 jenis lembaga sosial. Yang pertama yaitu lembaga keluarga. Keluarga disebut sebagai lembaga karena dalam keluarga terdapat aturan-aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh anggota. Misalnya, aturan larangan pulang malam bagi semua anak-anak. Secara pengertian, keluarga adalah kesatuan masyarakat yang terkecil. Fungsi dari lembaga keluarga itu sendiri yaitu sebagai fungsi reproduksi, fungsi sosialisasi, fungsi afeksi, fungsi ekonomi, fungsi pengawasan sosial, fungsi proteksi atau perlindungan, dan juga fungsi pemberian status. Lembaga yang kedua yaitu lembaga agama. Lembaga agama merupakan sistem keyakinan dan praktik keagamaan dalam masyarakat. Agama itu sendiri adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan atau kepercayaan dan peribadatan kepada Tuhan, serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia. Fungsi dari lembaga ekonomi yaitu sebagai sumber pedoman hidup bagi individu maupun kelompok. Fungsi yang kedua merupakan tuntutan tentang prinsip benar atau salah untuk menghindari perilaku menyimpang. Yang ketiga yaitu sebagai pedoman perasaan keyakinan. Fungsi yang keempat sebagai pedoman keberadaan. Dan fungsi yang terakhir yaitu memberikan identitas kepada manusia sebagai bagian dari suatu agama. Misalnya sebagai umat Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Lembaga yang ketiga yaitu lembaga ekonomi. Mengapa masyarakat membutuhkan lembaga ekonomi? Karena lembaga ekonomi didirikan untuk mengatur kegiatan perekonomian di masyarakat. Kegiatan ekonomi diantaranya perdagangan, ketenagakerjaan, dan juga transaksi jual-beli. Contoh dari lembaga ekonomi adalah Badan Usaha Milik Negara atau disingkat BUMN, Badan Usaha Milik Swasta atau disingkat BUMS, dan juga perusahaan. Fungsi dari lembaga ekonomi yaitu memberi pedoman pertukaran barang, memberi pedoman tentang ketenagakerjaan, memberi pedoman tentang cara mendapatkan barang atau bahan baku, dan memberi pedoman tentang harga jual barang di pasar. Nah, lembaga selanjutnya yaitu lembaga politik. Lembaga politik adalah lembaga yang mengatur semua aktivitas yang berkaitan dengan perpolitikan negara, seperti urusan pemerintah daerah dan pemerintah negara. Contoh lembaga politik yang ada di Indonesia adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR yang berfungsi sebagai wakil rakyat di pemerintahan pusat. Fungsi dari lembaga politik yaitu lembaga politik mengatur norma-norma tentang kekuasaan melalui undang-undang. Fungsi kedua sebagai pengontrol atas konflik yang terjadi. Fungsi yang ketiga yaitu menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Nah, lembaga selanjutnya yaitu ada lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan adalah lembaga yang bertanggung jawab atas terselenggaranya pendidikan di masyarakat. Lembaga pendidikan sangat penting untuk terus dipelihara oleh masyarakat karena fungsinya yang sangat penting. Fungsi dari lembaga pendidikan yaitu memberi pengetahuan dan keterampilan, mengembangkan potensi yang dimiliki individu demi pemenuhan kebutuhan hidupnya, mengembangkan cara berpikir rasional, dan sebagai sarana melestarikan kebudayaan dengan cara mengajarkan dan membiasakan hal-hal berkaitan dengan kebudayaan masyarakat sekitar.
pembahasan selanjutnya yaitu mengenai fungsi dari lembaga sosial. Lembaga sosial tentu saja memiliki beragam fungsi dan beberapa di antaranya adalah memberi pedoman pada anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap dalam menghadapi masalah yang berkembang atau muncul di lingkungan masyarakat. Yang kedua, menjaga keutuhan masyarakat. Dan yang ketiga, memberikan pengarahan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial. Nah, selesai. Kedua materi tadi mengenai interaksi dan lembaga sosial merupakan materi IPS kelas 7 semester 1. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga materi dari saya tadi bisa bermanfaat dan menjadi referensi buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.